prosedur pengaliannya itu harus, kalau tidak salah saya ya, setiap ada take over lah ya, pokoknya dia ambil tangan ke Pak Bupati saya harus diketahui oleh orang BPN dah. Sampai saat ini sih belum ada pengajuan take over itu. Oh, belum ada pengajuan. Dari perusahaan yang sekarang menguasai sudah ada pengajuan untuk perpanjangan? Belum. Untuk perpanjangan ada. Oh, perpanjangan ada. Iya, tapi Sejak masih atas nama PT Bio. dan harus memenuhi syarat yang seperti Ibu sampaikan tadi. Oh gitu. Dan akan yang terakhir tadi apa penjelasan Ibu? Yang akan dikaji ulang gitu ya? Oh iya, maksudnya ketika perpanjangan PT Bio ini syarat-syaratnya harus benar-benar dilengkapi seperti plasmanya, CSR-nya, clear and clean-nya. Iya. Ada yang ingin bertanya? Jangan dengan Ibu, dengan saya. Nanti saya sampaikan dengan Ibu. Oke? Siap. Ya. Siap. Satu ya Pak Tuan. Setelah kami cross check ke lapangan, mohon izin seluruhnya. Ada penemuan bagi kami. Ada sertifikat masyarakat di lahan digusur oleh PT SIP. Pak Kumis nengok saya jatuh, nengok saya jatuh. Jangan nengok. Siap Pak. Izin. Jadi ini kebetulan BPN ini Pak. Iya. Ini digusur oleh PT SIP. PTC. Jadi kami sangat ya tersentuh. Itu makanya kami ikut. Ibu, bisa jawab itu? Nah, Jadi bagaimana caranya Nah, kita pengembalian sertifikat itu kalau memang masuk di dalam HGU PT Bio, kenapa diterbitkan sertifikat? Ya, betul. Kalau memang masyarakat ini mempunyai hak itu, kenapa dibiarkan? Oke, Pak Kumis, Izin, sudah. terima kasih. Ya, Ibu, saya tidak perlu jelaskan lagi pertanyaan. Mungkin Ibu sudah dengar. Silakan Ibu menjawab. Terima kasih Pak. Memang mengingat masa saat ini sudah digitalisasi semua, sertifikat tahun lalu masih ada yang belum digital gitu ya. Jadi kemungkinan itu ada, misalnya sertifikat ada di dalam HGU PT Bio. Nanti ketika perpanjangan kita teliti lagi, dari PT Bio harus dapat menunjukkan itu sudah ada bukti ganti rugi atau tidak. Dan dari kami juga nanti apabila tidak dapat menunjukkan ganti rugi bisa diinfak, tidak boleh masuk ke dalam HGU PT Bio ketika perpanjangan. Oh itu Bu ya. Kalau seandainya sekarang PT Bio lagi planting ya, apa pokoknya ganti tanaman lama ke Tanaman baru. Yang baru ya. Kalau istilahnya kalau dikecil salah. Dikecil ada planting kalau nyelian. Pokoknya kalau misalnya late ganti kita itu gimana itu? Nah, Terganti, maksudnya lahannya sudah maksudnya begini, lahan yang masuk sertifikat warga tadi sudah digusur oleh perusahaan tersebut. Gitu. mungkin mediasi dulu ya Pak. Yang mediasi siapa nanti? Dari Antara BPN. pemilik sertifikat dan PT-nya. Oh gitu. Nanti Antara pemilik. iya, siapa tahu PT Bio masih punya bukti-bukti. Yang mediasinya Bisa juga ke BPN, ada kami seksi sengketa tanah. oh berarti ke BPN aja ya. Kalau ke perusahaan saya yakin masyarakat sudah melaksanakan itu kan? Boleh. Berarti ke BPN ya. Jadi kita udah dengar ya ketika ada sertifikat warga yang masuk ke lokasi PT dalam wilayah HGU itu dan sudah digusur, silakan Bapak Ibu ke BPN, ada tempatnya di BPN. Gitu ya Bu ya? Ya. Oke, sudah jelas. Ya, Masalah yang ini apa yang baru? lain lagi. Enggak, kalau yang lain kita Ya satu-satu. enggak, masalah ini nyambung daripada Pak Hadi tadi belum lengkap. Oh, yang mana? Ya, silakan. Jadi saya mau tanya juga dengan Ibu BPN. Kapan yang masih dibahaya kan mau ini? Saya lihat dari website BPN Tuhum ATR BPN, di mana bahwa ada 3 desa yang masuk total di dalam
petah wilayah HGU, yaitu Desa Genting, Desa Titik, Desa Taruman. Ini nggak ada pinggir lagi, udah sampai ke sungai. Itu saya lihat dari saya bisa ke pinggir saya ambil koordinatnya. Saya cek dengan website itu dan bertanya, nah seperti apa ini? Ya, kok bisa ini desa masuk dalam HGU? Perlu kita cermati juga, di mana bahwa desa itu kan punya peta desa. Kenapa BPN tidak mengeluarkan selama ini, ya, mulai dari terbentuknya apa namanya HGU itu, kita lihat, ya, seharusnya ini keluar. Jadi pemicu dari permasalahan masyarakat ini di situ. Karena apa? Memang kalau PT Bio itu berani mengklaim karena ini wilayah HGU kami, tapi udah masuk dapur orang. Kalau kita lihat, nah seperti apa ini? Jadi kok bisa penerbitan HGU itu di atas sertifikat ataupun tanah orang lain? Oke, sudah nyambung ya. Jadi itulah salah satu bahan yang kami sampaikan pada saat rapat Forkopimda. Saya lupa, mungkin Kesbang yang ngadakannya dulu. Ada Pak Kajari, Ketua DPR, ada Pengadilan, ada Dandim, ada Pak Kapolres, Salawati itu zamannya Pak Roni ya, sebelum Pak Dedi ini. Itu mengkaji apa yang saya membantu ya Ibu ya, membantu dalam arti kata penjelasan itu. Maka pada saat perpanjangan ataupun perpanjangan itu kan tidak seperti kita memperpanjangkan SIM dengan KTP, kalau harus memenuhi syarat seperti yang disampaikan oleh Ibu. Inilah kesalahan orang dulu. Dulu HGU duluan, tanahnya belum. Ya, betul lah. HGU lah terbit baru ngambil kalau dulu itu. Nah diterbitkannya HGU, tanahnya belum masuk. Itu. Ya, itu mungkin ada yang umur sekitar 60-an sekarang ini ya. Nah, nanti itu taman, Pak Kumisnya. Zaman Orde Baru. Itulah tanahnya belum ada diambilnya, cuman HGU-nya lah terbit itu. Itulah mungkin kejadian. Cuman sebagai bahan teman-teman dari BPN yang disampaikan oleh Pak SBY itu harus benar-benar nanti itu. Yang benar itu di dalam lokasi HGU PT Bio itu ada 3 desa dan di sekelilingnya itu masih ada kebun-kebun masyarakat. Mereka tidak bisa membuat sertifikat karena masuk dalam wilayah HGU PT Bio. Itu ingat-ingatnya harus dipisahkan nanti. Dipisahkan yang bukan hak milik itu kalau itu diperpanjang. Yang namanya HGU itu haknya ada di BPN ya Bapak Ibu ya. CC-nya diterbit, kemudian BPN, CC-nya tidak, kemudian yang tidak. Karena memang hak mereka itu. Cuman kami hanya mengingatkan ketika memang diperpanjangkan itu, kalau memang itu ada 2 PMQ ya. Terus yang sengketa tadi itu menghadap dengan siapa di sana nanti? Karena mungkin 2 hari 3 hari ini ada warga kami yang datang. Ke siapa tadi? Ke kantor aja ke bagian sengketa. Ke loket aja. Ke loket aja ya, ke bagian sengketa. Ya, mungkin tidak perlu kita jelaskan lagi Bapak Ibu ya. Mungkin sama-sama kita mendengar. Ya. Mungkin ada yang lain lagi dari pihak perizinan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, jadi kami menjawab apa yang dibagikan Pak Ketua sesuai dengan apa OSS apa yang disampaikan oleh Pak Yasmin tadi itu sesuai dengan izin nomor 81/217/29 ya. Nah, ini izinnya ini terbit secara otomatis karena ada undang-undang Cipta Kerja yang baru nomor 11 tahun 2020.
Jadi dasarnya adalah itu ada rekomendasi dari Dinas Pertanian. Kemudian ini untuk menyesuaikan dengan sistem yang baru OSS. Jadi dia mengupload tetap izin yang lama. Jadi walaupun bagaimana karena ada undang-undang baru, ya kan, itu harus diupload untuk menyesuaikan dengan regulasi yang ada sesuai dengan undang-undang. Dan itu izinnya dasarnya sesuai dengan yang di tahun 2000, dan itu masih tetap berlaku khusus untuk PT Bio Nusantara. Itu adalah sistem OSS. Nanti saya juga bawa staf ahlinya yang bidang OSS Pak Kedua dan Bapak sekalian, nanti akan dijelaskan secara teknis ya, bagaimana izin ini bisa keluar atau terbit, dan ini berlaku selama perusahaan itu ada sesuai dengan yang ada di izin dari kementerian. Jadi selama masa berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, dan ini bukan HGU, beda dengan HGU. Berlaku selama perusahaan Melakukan usaha. kegiatan usaha. Iya. Jadi ini ada staf saya yang teknis masalah OSS. Saya arti kalau diperkenankan supaya clear Pak. Enggak, yang PTRA kan ada masalah ini juga. Apa sekalian nanti? Ya boleh sekalian. Oh iya udah. Jadi Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Bapak sekalian, saya berpijak ke PT Bio itu izin usaha perkebunan yang terbit pada 1 Maret 2022. Udah pertanyaan Bapak tadi, itu bukan izin penambahan Pak, itu bukan izin dia untuk hal yang lain, itu adalah izin yang diwajibkan kepada setiap pemerintah pusat kepada pengusaha untuk melakukan pendaftaran ke OSS. Jadi izin itu terbit dasarnya adalah izin yang lama. Izin yang lama yang tak berlaku. Saya kurang tahu aturan perkebunannya, nanti kawan-kawan dari perkebunan yang bisa menjawab. Dan ada rekomendasi untuk pendaftaran mereka ke OSS. Nah, izin itu terbit secara otomatis lewat OSS karena dia punya izin yang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara masalah mencabut izin ini dapat dicabut Pak. Tapi rangkaian cuma cukup panjang. Rangkaiannya harus ada rapat dulu, harus ada berita acara dulu, harus ada ini dulu sama perusahaan dulu. Dan itu kita kirimkan via aplikasi Pak. Tidak via manual, via aplikasi ke OSS Pak. Ke OSS. Jadi nanti dari pihak pemerintah daerah rapat ini setelah rapat baru diajukan. Nah, penentuan itu bisa tutup atau tidak itu adalah sistem atau dari pusat yang bisa menentukan tutup atau tidak. Itu yang pertama, masalah izin yang ini. Dan saya sampaikan lagi, izin yang ini Pak, di dalam sistem OSS PT Bio sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Di OSS RBE 2023 yang kita pegang sekarang, saya buka tadi, saya juga tadi tanya sama kawan-kawan dari perkebunan. Kemungkinan besar PT Bio ini kembali merubah OSS mereka dengan keinginan mereka ada ingin mengajukan HGU di luar HGU. Kalau saya tidak salah, ada mereka mengajukan HGU di luar HGU sehingga mereka membongkar OSS mereka dan ini hilang di OSS mereka. Karena dia harus selesai dulu izin lokasi PKKPR-nya baru bisa berpijak lagi ke sini. Izin Pak Kabit. Maaf Pak, kasih Pak. Oh Pak, ya, Pak kasih. Izin ya. Amin Pak. Hah? Amin dulu. Mau lagi. Jadi izin guys bukan yang potong, ingin mengurus HGU di luar HGU. Iya Pak. Maksudnya apa? Dan kemarin mereka sempat datang ke kami Pak, ke kantor menghadap kami. Berarti Mereka mempunyai lahan yang di luar HGU yang ingin mereka HGU-kan. PT Kaspram itu Pak. PT Kaspram itu. Enggak usah jawab. Saya nyambung. Ya, apa yang Bapak sampaikan nyambung saya. Makanya dulu. Makanya saya tanyakan tentang seperti itu. Mengurus izin HGU di luar HGU. Dari kalimat itu apakah itu berarti ada lokasi? Ada lokasi baru yang mereka miliki. Saya tidak tahu apa mereka miliki atau mereka ini yang jelas ini Pak Ketua. HGU mereka ini sudah punya HGU-nya dan mereka sekarang ingin mengurus ada lahan lagi yang ingin mereka HGU-kan. Yang tidak masuk dalam HGU. Tidak dalam HGU.
Ya, yang tidak masuk dalam HGU sekarang. Kita potong Pak Kasih, batas itu dulu. Ketika itu terjadi BPN apa yang BPN. kita potong Pak Kabit, Pak Kasih, Kabit terus Kabit yang lain. Lebih kecil 3 kali kan? Pak Ketua, maaf, sebelum ke BPN, saya jelaskan dulu rinciannya supaya dia bisa lari ke BPN. Enggak, tadi dulu. Kalau itu yang terjadi, apa yang bisa dilaksanakan teman-teman BPN? Nah, batas itu silakan. Nanti disambung lagi Pak Kabit ya kan? Pokoknya Pak Kabit kan. Kalau Pak Nur, Lanjut. Kabitnya nampaknya loh. Jadi Pak, memang HGU-nya misalnya di sini. Nah, PT Bio katanya punya lahan lagi di sini, sedang diurus permohonan izin-izinnya untuk mengajukan HGU baru. Jadi beda dengan HGU awal. Enggak, Beda jadi- ceritanya. Tapi dibilang tidak keluar itu tadi tuh maksudnya. Kenapa saya seperti ini sampaikan? Berarti PT SIL sekarang belum ada yang namanya pelebaran lokasi yang dalam otomatis. Nah ini pertanyaan ini. Selama ini PT Bio mengelola ada yang di luar HGU loh, gitu kan? Ya benar itu. Enggak, tunggu, nggak usah dibenarkan, nggak usah disalahkan. Iya. Apa yang ada di dalam hati bapak-bapak sudah ada di dalam hati. Fakta. Ya, apa itu melanggar atau tidak? Nah, yang bisa menyatakan melanggar atau tidak orang BPN loh. Jadi begini, dia punya HGU. Dia mungkin punya tanah lagi. Mungkin. Dia ingin bikin HGU baru, ya silakan saja. Tapi itu kan belum jadi HGU Pak. Nanti Ada ketika tanahnya dia tuh, mengajukan tanah neneknya enggak ada HGU, situ. Kena ngecek tapi juga. ada lagi persyaratannya untuk mengajukan HGU baru. Tapi itu perkiraan bahwa mereka mengelola di luar HGU. Kami bisa apa? Kami harus meneliti apakah di luar HGU itu memang dia ganti rugi baru, beli Setes tanah lagi baru, mau biar tahun apa? berapa. Kata-katanya kita laut Silakan sektor. saja seperti kita mau perluasan rumah kita pengen diluaskan, beli tanah sebelah. Itu ketika pada saat PT sekarang lagi mengelola ingin memperluaskan lokasi ya, itu ya. Yang pertanyaan saya terus, ketika PT Bio sebelumnya punya lokasi yang tidak punya hak, mereka garap itu. Kita nggak tahu Pak, HGU itu yang di luar, katanya di luar HGU itu sebelah mana? Enggak, ketika itu terjadi apa ya? Nanti saya tunjukkan. Oh ya. Saya tunjukkan. Enggak, tunggu Pak. Ya. Ketika itu terjadi, salah atau benar? Di luar HGU. Ya, dia menggarap di luar HGU. Di luar HGU itu harus jelas Pak, kami harus lapangan meneliti. Betul. Enggak, maksud saya begini Ibu. Aduh, Ibu, saya tahu. Salah, benar. Ibu sulit untuk menjawab. Salah, Saya tahu, Ibu. salah. Kalau saya Jangan jawab, Bu, jangan disembunyi-sembunyikan lagi. Itu salah deh. Itu salah atau benar? Itu aja jawaban dari Pak Ketua. Salah tuh. betul, maksudnya selama ini dia sudah menggarap selama ini bukan. Kalau dia memberi lahan yang baru, yang otomatis memang ada hak mereka Iya, untuk boleh. memperlebarkan, itu boleh. Itu boleh. Boleh. Kalau yang selama ini dia garap tidak masuk dalam HGU, Boleh juga. tidak boleh. Enggak, di sini kita kan bilang tidak boleh dan bolehnya itu harus tahu dulu alas surat yang menggarap. Yang menggarap itu PT SIL, Bu, bukan Enggak, PT tunggu, Bio. nggak usah. Itu aja intinya, Bu. Nggak usah. Ngerti, Yang Bu. bertanya saya sendiri. Ketika ingin bertanya, ajukan dengan saya. Ya, Pak Ketua. ya tunggu dulu. Saya belum selesai jawab. Jadi ibu-ibu ini jangan didesak. Jangan didesak. Ibunya juga jangan bertele-tele yang jelaskan Pak Jangan Ketua. bertele-tele. Yo, harus Nanti salah boleh atau marah, benar itu kan. boleh senyum. Tahu. Siap. Izin Pak Ketua, minta waktu nanti Pak Ketua. Tunggu ibu. Siap. Kami sudah sepakat. Sudah itu tadi ya. Ya. Ibu Dikit selamat aja. datang. Nah, ya, oke. Dikit saja. Ibu, Ya ibu Pak. tidak bisa menjawab Saya kan? tidak bisa Ya, menjawab. oke. Sudah dijelaskan. Nah, kita desak juga pun tak akan pernah dapat jawaban. Nanti buat panas hati baik. Cuman sudah kita tahu kesimpulannya. Ketika ingin memperlebarkan lokasi, silakan aju untuk pembuatan HGU baru.
ya kan? Ya. Ketika, ya dah, begitu deh Ibu. Ya, silakan Pak Kabit tadi jelaskan masalah perizinan. Baik. Di saat mereka mengajukan HGU baru, mereka harus mempunyai PKKPR yang baru. PKK, PKKPR itu kalau dulu namanya izin lokasi, Pak. oh izin Nah, lokasi. sekarang dengan OSS LBE namanya PKKPR. Izin lokasi siapa yang memberikan? Kami, Pak. Oh gitu. Adakah memberi izin lokasi baru? Nah, saya jelaskan dulu, Pak. Saya jelaskan dulu, Pak. Nah, saya semangat nih. Saya agak semangat kan. Jadi gini, Pak. Dengan permohonan mereka ke kami untuk HGU baru itu, karena di kami ada sarannya rekomendasi kades, camat dan warga sekitar. Rekomendasi Kades, camat dan warga warga sekitar. sekitar. Selagi itu tidak mereka berikan, itu tidak akan pernah terbit, Pak. Oh, ya oke. Makanya sekarang PTBU itu sampai hari ini enggak ada proses ulangnya dari setelah mereka datang ke kami. Tidak ada proses ulangnya karena kemungkinan mereka kesusahan di syarat yang kami minta. Oh, Ya, karena syarat itu yang kami mintakan untuk mereka masuk ke OSS terbaru. Itulah yang mungkin menyebabkan izin ini hilang di dalam OSS mereka. Karena mereka mengajukan dan itu kemarin sudah masuk ke PU dan di PU ditolak, Pak. Pengajuannya, Pak. Itu sudah masuk di PU yang terbaru, itu sudah masuk ke OSS, sudah masuk ke PU dan di PU kami tolak. Kami tolak karena persyaratan yang kami minta belum mereka berikan. Jadi yang kalau masalah HGU yang lama itu sudah kewenangannya BPN karena dia sudah berbentuk HGU. Tapi kalau untuk yang terbaru sampai saat ini belum ada tindak lanjut, Pak. Kemarin masuk ke OSS di PU itu sudah ditolak, sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan lagi ke sistem ke perusahaan. Tunggu dulu, atas itu dulu ke BPN lagi. Ketika izin lokasi itu keluar, baru boleh mengurus HGI sertifikat yang baru, itu Ibu ya? Iya Pak. Berarti ke sini dulu. Iya. Oh, iya, Saya benar. izin lokasi. Izin lokasi dulu keluar, baru Ibu bisa mengeluarkan sertifikat baru. Tuh. Berarti kuncinya di sini. Lanjut Pak Kabit, ini angkanya. Jadi itu, kalau yang PT Bio, kalau untuk yang terbarunya, selagi yang kami minta tidak mereka berikan, rekomendasi kades, rekomendasi camat, tanda tangan warga yang berada di dalam lingkup HGU tersebut, maka kemungkinan besar saya pastikan PKKPR-nya nggak bakal terbit. Nah, itu perlu kita tepuk tangan. Karena dia gini, masuk dari OSS, masuk ke PU, selesai urusan di PU, masuk ke PN, selesai urusan di PN baru masuk ke perizinan. Di saat dia masuk di PU itu sudah ditolak duluan. Sudah ditolak duluan. Kecuali Pak, ini kecuali ya, dia prosesnya masuk ke PU, selesai di PU, masuk di BPN, selesai di BPN, dan dia bayar BPHTB-nya dia bayar, penghasilan negara bukan pajaknya dia bayar, itu kami tidak bisa menahan, Pak. Karena sistem akan menerbitkan secara otomatis selama 15 hari setelah BPN selesai. Tanpa rekomendasi dari Tanpa rekomendasi, Pak. Makanya di pusatnya ada 2 PKKPR itu, BPU sama BPN. 2 ini selesai, PTSP tidak bisa berbuat apa-apa. tanpa rekomendasi itu tadi, kalau dia membayar apa tadi? Jadi gini, Pak, misalnya kita satu perusahaan, saya punya perusahaan, saya mengajukan izin lokasi pada satu tempat. Saya ajukan dia masuk ke PU nih, karena dia harus verifikasi PU. Di PU diverifikasi, oke setuju PU menyatakan bahwa mereka verifikasi. Dia lompat ke BPN, aplikasinya diberikan ke BPN. Di BPN mereka proses, oke sesuai menurut mereka bayar penghasilan negara bukan pajak, mereka bayar. Setelah mereka bayar, itu aplikasinya akan menghitung selama 15 hari. Proses tidak proses oleh PTSP dia akan terbit. Jadi dia ada di 2, Pak. Kuncinya di 2, di PU, BPN. PU. Iya PU kita, Pak. Oh, PU kita. PU kita, Pak. Karena PKKPR itu berbeda dengan PU, Pak. Tata ruang. Oh, di tata ruang. Tata ruang. Berarti Tapi yang surat rekomendasi kades, camat dan warga sekitar tadi bukan tanda kunci. kuncinya gini, Pak. Kades camat itu PU tidak akan membuat itu selagi tidak ada persetujuan dari kami. Tanpa itu buat Jadi kalau terjadi, misalnya terjadi keluar, berarti ada oknum, Pak. Ada oknum. Biasanya PU itu mereka diskusi dulu ke kami, boleh terbitkan atau tidak, boleh verifikasi atau tidak ini, aman tidak. Dan berkas yang mereka kami
belum? Berarti PO memverifikasi itu dasarnya juga dari Dari nomor. PTSP. Ada diskusinya. Ada diskusinya nih Pak. Jadi setiap permohonan yang masuk ke kami itu pasti kita rapat dulu Pak. Berarti tanda kuncinya di sini. Berarti tanggal pertama di sini. Iya, tanggal pertamanya di PTSP. Lompat itu jatuh. Ya, tanggal pertamanya di PTSP. Oke, saya lanjut ke PTRA Pak. Ya. PTRA ini kalau saya tidak salah izin lokasinya itu habis pada Desember 2023. Desember 2023. 23. Habis izin lokasi itu dia harus lari ke HGU. Tidak bisa lari ke HGU, ya mungkin saya kurang tahu teman saya ini siapa. Ada Bapak tadi ini saya lihat. Kalau izin perkebunannya Pak, saya lihat di dokumen OSS-nya. Izin perkebunan itu lari ke kementerian Pak. Tanggal Tidak 31 melibatkan kita. Tidak melibatkan kita, dia lari ke kementerian. Cuma benar kata Bapak tadi, izinnya itu belum mendapatkan persetujuan dari kementerian. Izin perkebunannya itu belum mendapatkan persetujuan dari kementerian. Sampai saat ini Pak. Tunggu dulu, coba rangkai kalimat. Saya kok kan agak telo dikit. Oke, saya rangkai Pak. Izinnya mereka habis tanggal Desember 2023 itu izin lokasinya Pak. Desember izin lokasi tahun 2023. Ya, dan mereka harus lari ke HGU setelah itu. Atau selama ini sebelum habis masa izin lokasinya mereka harus HGU. Harus HGU. Itu wajib harus HGU. Setelah itu izin perkebunannya. Izin perkebunannya berdasarkan dokumen DOSS yang saya buka ini, izin perkebunan PT Riau Agrindo Agung ini. Izinnya ini lari atau persetujuannya ke kementerian. Persetujuannya ke kementerian. Ya. Terus satu-satu ya ke kementerian. Nah, Ke kementerian. Sampai saat ini saya lihat DOSS ini Pak belum disetujui oleh kementerian Pak. belum disetujui oleh kementerian. Ya. Izin perkebunannya. Izin usaha perkebunannya. Pak. Izin usaha perkebunannya. Izin usaha perkebunan. Apa IU itu? Iya Pak. Sudah? Sudah Pak. HGU ini belum ada kemana tembok Sejak yuk bilang kapan gitu. Bapak ngecek yang dari kementerian belum ada apa namanya tadi? Persetujuan. Tadi Pak. Baru tadi. Ya. Setelah Bapak tahu, ini setelah Bapak tahu kan tadi Bapak Ya. ngecek tadi setelah Bapak tahu, berarti mereka tidak punya IU kan? Iya. Apa yang akan Bapak lakukan? Wilayahnya wilayah dinas teknis Pak. Siapa itu? Perkebunan Pak. Oh perkebunan. Nanti larinya ke sini. Ya. Oke. Untuk melakukan peneguran atau pemanggilan seperti itu wilayahnya Oh, wilayah oke. dinas Nah, teknis, pokoknya Pak. Bapak Ibu tenang aja. Nanti Bapak dapat jawaban. Bentar, sabar. Sabar. Satu-satu. Ah, Kita ini bahas. Terserah. sabar. Izin dari BPN tanggal 23 mereka izin lokasinya habis. Tahun 2023. Tahun 2000 Desember 2023. 23 tahun ini. Izin lokasi mereka habis. Berarti harus melangkah ke HGU. Harus melangkah ke HGU. Tunggu dulu. Yang ada yang Bapak Ibu sampaikan itu kan sampai galau. Ada yang tanya. Hah? Ada yang udah ditanya kepenting dikit Nah, Pak Ketua. Nanti Pak kisi-kisi aja dengan saya. Saya sampaikan. Izin lokasi akan habis Desember 2020. Mereka harus punya HGU. Ketika izin itu habis, HGU belum mereka punya, gimana? Gimana? Apanya Pak? Itunya, lahannya itu loh. Mereka izin lokasi sudah habis Desember 2023. Sedangkan HGU kata Ibu belum ada kan? Belum ada prosesnya kan? Belum ada prosesnya. 2023 Desember mereka habis. Ketika Januari 2024 mereka tidak punya HGU, gimana Ibu? Izin lokasi itu tuh adalah izin untuk mengusahakan dapatnya lahan gitu Pak. Jadi izin lokasi itu diberikan batas 2023 adalah batas dia harus ganti rugi berapa yang dia dapat. Bukan oh. Iya, jadi izin lokasi itu misalnya 7.000 hektar, tapi dia cuma dapat 2.000 ganti rugi. Jadi 2.000 itu saja yang diakui dan dia tidak dapat mendapat izin untuk memperluaskan kebun. Iya.
Cuma itu saja sih. Oh, Jadi yang sudah dia ganti rugi ya dia tetap berhak. oh, tetap berjalan itu. Iya. Oh, ada dasarnya? Mungkin sudah dua kali ganti ruginya itu. Kan izin lokasinya yang Ibu harus. jangan mungkin lagi lokasi Pak. Kalau sepengetahuan saya, sepemahaman awam saya ya itu yang dapat saya berikan. Iya. Pak Ketua numpang bicara Pak Ketua. Dari perizinan masih ada? Eh, Ya, silakan. Cuma itu aja Pak. Gimana gitu? Ya cuma itu aja bisa saya sampaikan. Ibu ingin bertanya masalah perizinan? Perizinan terus pengelolaan semua karena kita sudah masuk ke PT RAA itu tahun 2019 kita udah konfirmasi ke Polres, waktu itu sudah juga ke BPN. Jadi saya akan jelaskan di sini, akan menanyakan bagaimana sikap kira-kira seperti itu. Ya, silakan. Ibu ngadep sini aja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Bengkulu Tengah, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Bapak Sekwan Dinas Teknis yang terkait yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, beserta hadirin-hadirat yang hadir pada siang ini. Untuk menyingkatkan waktu, saya bertanya langsung kepada titik persoalannya Ibu yang mewakili BPN dulu. Waktu 2019 kita sudah hearing ke RAA. Dan di sana juga sudah kita dapatkan bahwa mereka benar belum mempunyai izin HGU. Hak guna usaha mereka belum ada. Nah, yang ada itu hanya izin prinsip sebenarnya, izin lokasi. Benar itu ya. Nah, kita kembali kemarin itu tahun itu ya 2019 ke Polres minta bagaimana menyikapi ini. Kita larikan waktu itu tentang delik pelanggaran di sana, pelanggarannya. Itu Pak Bupati. Di mana ini kan letak pelanggaran ketika belum ada HGU, hanya izin prinsip tetapi mereka sudah produksi. Ilegal dong. Yupnya nggak ada. Izin usaha produksinya nggak ada. Akhirnya pihak dari Polres waktu itu suratnya ada, tapi tidak saya bawa untuk meneruskan ke BPN menanyakan. Kami tanya ke BPN Ibu, Bapak yang mewakili BPN, bahwa waktu itu katanya izin untuk HGU PT RAA tidak di sana. Itu pertama yang kami dapat. Yang kedua, tidak bisa dikeluarkan sebenarnya izin tersebut HGU-nya katanya. Dikarenakan letak peta wilayah itu ada ex perusahaan batubara seperti yang dikatakan Pak Yasmidi. Ya. Jadi saya Ketua DPD Antartika sudah menyorot ini Pak Bupati dari 2019 itu khusus untuk RAA. Ya. Nah, pertanyaan sekarang dari surat-surat yang kami masuk Ibu, kok sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya gitu. Ya. Kalau memang sudah tidak bisa berdasarkan surat yang diajukan pihak RAA ya, dengan regulasi yang tidak bisa dikeluarkan, dengan perizinan DLH-nya, tata ruangnya, ya harusnya adalah penyampaian kepada Pak Bupati, Ketua DPR, Komisi yang membidangi pertanahan bahwa ini tidak bisa. Langkah apa yang kita ambil? Karena kerugian masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah ini sudah tidak main-main lagi Pak Bupati. Ya, harusnya sejahtera masyarakat. Itu mereka itu kemana bayar pajak? Sempat saya tanyakan, bayar pajaknya kemana katanya. Tapi DPR Pak disalahkan waktu itu oleh RAA. Katanya apa? Karena tidak mempercepat proses regulasi pengeluaran HGU mereka. Disalahkan waktu itu DPR. Nah katanya dia sudah hearing Pak, dia sudah hearing ke DPR, memang tidak. Dia sudah hearing, dia minta DPR untuk melakukan regulasi tahapan-tahapan ini karena DPR mungkin wakilnya rakyat. Ya, karena itu mungkin sehingga itulah kata mereka saat itu. Nah, sekarang untuk perizinan HGU itu jelas-jelas ya seperti kita ketahui pertama tadi seperti disebut. Oke, siapa? Siapa? Izin dikit lagi Pak. Dari izin desa, ya desa penyangga masyarakat, camat tadi.
Nah, kemudian itu kan ada lagi Dinas Lingkungan Hidupnya DLH, apakah di situ tidak mengganggu tata ruang, tidak merusak lingkungan dan sebagainya, baru turun tata ruang, baru nanti pihak perizinan mengajukan, baru ke BPN, Pak. Tapi ini kemana selama ini maksud saya, Pak? Kemana? Ini aja sudah hampir habis ya periode DPRD 2024 ini sudah habis. Tetapi kenyataannya dari 2008 PT RAA, PT Bio, PT SIL bermasalah, semua tutup mata masyarakat ini, Pak. Ini yang kasihan. Bahkan tanahnya. Sudah ya. Siapa? Terima kasih, itu saja untuk saya sampaikan, Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Ada yang BPN bisa menjawab atau dari teknis atau apa? Berarti dari perizinan selesai ya tadi ya. Berarti tinggal ke perkebunan, silakan. Singkat saja ya Bu. Pak, jadi kemarin itu infonya terakhir ada rapat Forkopimda dengan PJ Bupati dan seluruh kepala dinas. Nah, kami belum mendapat info hasilnya seperti apa, tapi mohon maaf kami bersama-sama dengan dinas terkait pemerintah itu hadir. Kita kan nanya bagaimana izin itu tidak keluar atau terus berjalan. Jadi mohon maaf untuk Ini hearing DPR sama Forkopimda. sertifikat RAA belum keluar karena pasti ada syarat-syarat yang belum dipenuhi, dan setahu saya syaratnya itu plasma. Silakan. Ya harusnya nggak produksi dia, Bu, nggak jual dia kemana gitu, pajaknya dia bayar kemana. Tolong ikut penjelasan pajak dari BKD, laporan ke perkebunan. Jadi kami mohon jangan diserang juga ya Pak ya BPN, seolah-olah sertifikat ini kami harus memantau, kami harus ini, kita sama-sama semua dari semua dinas. Terima kasih, ada tambahan Pak Ida. Silakan. Perlu saya jelaskan, BPN hanya lembaga pendaftaran seperti izin lokasi, plasma itu syarat dalam rangka penerbitan sertifikat, bukan. Jadi inti terakhir bukan di BPN, di mana BPN enggak, selama syarat dan ketentuan memenuhi Bapak, itu pasti kami keluarkan HGU. Tapi selama syarat dan ketentuan tidak memenuhi, ya jelas kami tolak permohonannya Bapak. Itu aja Bapak, aman saya Bapak. Makanya tadi Pak Ketua, maksud saya dengan tidak keluarnya ini tadi, ya bukan bertengkar Pak, maksudnya pihak teknis gitu Pak. Izin sudah. Nah, jadi BPN kan sudah menyampaikan Ya. ketika syarat-syaratnya itu sudah terpenuhi semua, maka dikeluarkanlah HGU. Ya. Lah berarti kalau belum keluar HGU berarti syaratnya belum ada lengkap. Ya, betul, Bapak. Tapi botol belasan tahun Pak Ketua produksi Pihak kan perusahaan itu. sudah mengeruk keuntungan Pak Ketua. Gitu loh Pak. Maksud itu kita nih. permasalahannya bukan rakyat saja yang dirugikan, Iya. cuman halo, kita enggak. bukan di pasar, ada aturan main. Begini Pak Ketua, Pak Ketua, ya. dari tadi saya instruksi, Tunggu cuma dulu. nggak diizinkan Pak Ketua. Saya kalau kayak Izin, gini, kalau kayak nanti kita Pak Ketua, serahkan Pak dengan Ketua, orang perkebunan. Pak Ketua, Izin, Pak Ketua, izin Pak Ketua, izin Pak Ketua. Nanti dulu. Ini kalau kayak gini, Nanti berarti dulu. kita hearing sama ini bukan Nanti dulu. masyarakat. Kita jangan sampai menyambung. Itu Pak Ada Ketua. aturan. Nanti setelah itu kita Saya biarkan. tanya dulu, biar Ya. penjelasan dari Pak. Penjelasan dari dinas perkebunan. Perkebunan dulu. Oke, silakan dari dinas perkebunan. Setelah dinas perkebunan nanti bertanya lah. Tahap ke tahap. Silakan. Minum dulu, biar lancar. Biar lancar. Hanya kok. Bicaranya nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.